Markus dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. OMK Santo Yohanes dan Bosco Lasem mempersembahkan Kucelisasi Jalan Salib, sebuah drama kisah sengsara Yesus Kristus. Drama Jalan Salib akan dimulai dari Gua Maria, dilanjutkan Gua Hati Kudus, sepanjang kolam Yesus, dan berakhir di Taman Fransiskus Saverius, depan aula besar. Bagi umat yang tidak bisa mengikuti drama visualisasi Jalan Salib, sudah disediakan tempat duduk di area tersebut. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengenangkan dan merenungkan kembali sengsara dan wafat Tuhan Yesus yang menderita demi keselamatan umat manusia. Persiapkan dengan doa pembukaan. Drama ini diberi judul Ecce Homo, artinya dalam bahasa Latin lihatlah manusia. Ini adalah persembahan dari anak-anak atau rekan-rekan kita OMK Stasi Lasem. Ini adalah bukan sekedar visualisasi, tapi juga menjadi doa kita mengenang sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus pada hari Jumat Agung. Mari kita buka dengan doa pembukaan tanpa tanda salib. Ya Yesus Kristus Tuhanku, Engkau telah menempuh jalan salib karena terdorong oleh cintamu kepada kami. Sementara itu, kami malah meninggalkan Engkau tanpa tahu berterima kasih. Namun, kami mau mencintaimu, dan karena mencintaimu, kami menyadari dan menyesali dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, ampunilah kami dan perkenankanlah kami menyertai jalan salib. Engkau telah menerima salib karena cintamu yang besar kepada kami. Ya penebus kami rela mati demi cinta kami kepadamu. Ya Yesus, kami ingin hidup dan mati dalam persatuan dengan Diko, Ki dan sepanjang segala masa. Amin. Allah hidup memenuhi titik penggenapan, perjuangan pun mencapai kepenuhan. Maka titik-titik akhir kepenggapaian itu rasanya kian menarik untuk disimak. Di balik kisah itu ada maksud tertentu yang akan disampaikan. Dari kurban Sang Gembala Agung bagi keselamatan domba-dombanya. Pedih Yesus, kepedihanmu sungguh mendalam, pelukmu jadi peluk rintihan betul. Tetesan air keringat berubah menjadi tetesan darah.
menimbulkan suatu perasaan duka cita yang dalam. Sebuah kematian yang mengerikan yang akan ditanggung itu akan tangisan tanpa ada yang mengganti. Karena itu, Yesus minta kepada Bapa supaya dibebaskan lagi. Disatukanlah dan satukan negara ini, agar semua orang boleh menikmati cinta kasih persaudaraan dan keadilan yang kami perjuangkan, sebab itulah Tuhan kami hingga sepanjang masa. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia berkehendak mati untuk kita. Namun, dalam seluruh penderitaannya yang mengerikan kita bangkit semuanya itu, dia menunjukkan bahwa dirinya ketakutan dan berduka cita, sehingga kita tidak mampu mengandalkan bahwa hanya dia adalah yang ilahi. Kematiannya tentu tanpa penderitaan. Tidak, dia ingin kita mengerti dan kewajiban saja dia berkehendak untuk mati bagi kita. Tetapi juga menunjukkan bahwa kematiannya sungguh mengerikan, sehingga hal itu sangat menakutkannya. Bahkan sebelum hal itu terjadi, akan menyerahkan anak manusia dengan jiwa. Cepat tangkap dia! Yesus ditaruh, membuka dan ditaruh Palestina untuk para penjahat atau para budak, bukan
Namun sebenarnya bukan tali-tali atau rantai-rantai itu yang mengikat Yesus, tetapi cintanya kepada manusia yang membuat Yesus menjadi tawar. Bahwa engkau adalah Mesias. Banyak kabar tersebar tentang dirimu. Katanya kamu dapat merumbuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari saja. Sekarang dirimu katakanlah kepada kami semua bahwa engkau adalah Mesias. Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu tidak akan percaya. Dan mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berarti engkau adalah raja. Engkau sendiri yang mengatakan itu. Cukup. Dia sudah mengusat Allah. Jangan kita teruskan lagi. Kita semua sudah mendapat bukti yang cukup. Benar, mari segera kita bawa orang ini ke hadapan Pilatus agar ia segera mengadilinya untuk kita. Hukum dia! Ajakan Nabi disambut dengan melanjutkan oleh Tuhan. Segera dia orang-orang dari Tuanku Pilatus, hakimilah orang ini. Ya Tuanku, hakimilah orang yang berjata ini. Orang ini mengaku bahwa dia adalah raja. Raja kami adalah kaisar, bukan dia. Ya, raja kami adalah kaisar, bukan dia. Hei, kamu, apa yang telah diperbuat orang itu? Sehingga masih pagi-pagi buta, kamu membawa dia kepadaku. Apakah tuanku tidak mendengar apa yang sudah diteriakan oleh rakyat? Orang ini telah banyak menghasut rakyat dan telah banyak membuat keresahan bagi rakyat. Mereka semua menginginkan supaya tuanku mengadili orang ini. Apa salah orang ini? Apakah tuanku Pilatus tidak mendengar? Orang ini telah menghujat Allah dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Dan menurut hukum Taurat, dia harus dihukum sebagai penjahat. Apakah engkau nanti orang itu? Apakah perkataan ini muncul dari pikiran Tuhan sendiri? Atau mendengar mereka dan berteriak tentang saya? Bawa yang kepadaku, aku akan memeriksa saya sendiri.
menemukan alasan apapun untuk menghukum orang itu. Mengapa aku harus menghukum dia? Apakah Tuanku tidak melihat bahwa dia telah menghujat Allah dengan mengaku bahwa dirinya adalah raja? Dan juga dia mengaku bahwa dirinya adalah anak Allah. Sekali lagi, dalam hukum Taurat, dia harus dihukum sebagai penjara. Aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun untuk menghukum dia. Lihatlah orang ini. Pada pesta Paskah, ada kebiasaan untuk melepaskan seorang tahanan bagimu. Apakah kau mengendaki aku melepaskan orang ini? Jangan dia! Jangan bebaskan dia! Bebaskan saja Barabas bagi kami! Ya! Bebaskan saja Barabas bagi kami! Tuhan membebaskan penghujat Allah ini. Bebaskan saja Barabas bagi kami semua. Baik, aku bebaskan Barabas bagi kalian. Dan aku akan mendera orang ini dan membebaskan dia. Jangan bebaskan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Apakah aku harus menyalibkan rajaku? Dia bukan raja kami. Satu-satunya raja kami lah ada Kaisar, bukan dia. Satu-satunya raja kami adalah Kaisar, bukan dia. Ambillah dia dan salibkan dia. Tapi aku tidak bertanggung jawab atas dosa orang itu. Biarlah darahnya kami yang tanggung, dan biarlah keturunan kami juga ikut menanggung dosa-dosanya. Ambillah dan salibkan dia. Salibkan dia! 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 Lihatlah bagaimana Yesus dianiaya. Mereka menyeretnya, mereka mendorongnya, mereka mengikatnya, dan mereka memukulnya. Pandanglah Yesus. Ia seperti anak domba jinak yang dibawa ke tempat pembantaian. Di manakah para muridnya? Mengapa mereka tidak mencoba menyelamatkannya? Mengapa mereka tidak sekurang-kurangnya membela dia di depan para hakim? Mereka meninggalkan dia. Sedemikian banyaknya sehingga masuk ke dalam matanya
dan menutupi wajah dan jambul. Duri-duri itu menimbulkan kesakitan yang luar biasa dan lama pada Yesus. Suatu kesakitan yang selalu berulang setiap kali ia menggerakkan kepalanya. Suatu kesakitan yang terus-menerus. Salam, wahai engkau raja orang Yahudi. Tuanku, hendaknya Tuanku jangan menulis demikian. Dia bukan raja kami, tetapi dia yang mengatakan demikian. Apa yang tertulis tetap tertulis. Salib dibawa kepadanya untuk dipikul menuju kematian tinggi Kalvari. Yesus merangkul dan mencium salibnya, seakan-akan dia telah menanti selama 33 tahun untuk menunggunya menuju tempat kematian. Menanti selama hidupnya untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Tuanku, apakah engkau melihat mukanya yang akan mati untukmu? Pandanglah dia ketika mengikuti jalan itu. Lihatlah kepalanya yang merunduk, tutupnya yang lemah, tubuhnya yang tergoyang oleh luka dan meneteskan darahnya yang berhasil. Sebuah mahkota duri di atas kepalanya dan salib berat di atas bahunya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh ambil bagian dalam salibmu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Dikau. Semoga kami setia memikul salib kami yang kecil dan berat bila dibandingkan dengan salibmu, supaya kami patut disebut pengikutmu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan kasihilah kami.
kita yang sebenarnya ditanggungnya. Ia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diumumkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Pandanglah ia yang berjalan dengan kesulitan dan demikian, sehingga pada setiap langkah ia seolah-olah siap untuk mati di jalan itu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Ibu Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami.
Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabat-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Bantu orang ini mangkul salib. Saya. Iya, kamu. Cepat. Entah mengapa kau memiliki. Apa salahku? Apa dosaku? Aku harus ikut memanggul salib-Mu. Bukankah aku tak mengenal-Mu? Aku menolak, aku berontak, bahkan aku berteriak keparat. Mengapa harus aku? Kita hanya baru berjumpa, tanpa pernah saling menyapa, apalagi berkata. Aku pun luluh dalam keheningan mata-Mu. Aku tergerak. Gerakanlah dayung perahuku melintasi kebimbangan. Tebarkanlah aroma cinta-Mu. Gelombang cinta-Mu sejuk membasuh hati. Terhapuslah semua keakuan diri, menjadi setia untuk berbagi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajarkan kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal yang kecil, kami Kau perkenankan ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau, kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Lihat Yesus berjalan dari kejauhan ku pandang wajah-Mu, keringat dan debu bercampur darah menghiasi wajah. Aku mendekat dan tampak tulus.
Para pendusta bernyanyi dalam caci maki. Para pengkhianat menari kegirangan di pandangan. Dan para cucu ini sambil berteriak dan meludah pada sebuah wajah yang sepertinya tak bermartabat manusia. Aku dengar engkau berkata, usaplah wajahku, anak. Aku benci dan lemah. Manusia tak kuasa menahan perih. Biarlah aku terpegang gelap dia menantikan belayannya. Andai dengan usapan buat sendiri. Kau perkenankan aku mengusap wajahmu. Kesalahan-kesalahan kami yang kau takut menambah jelas pada kayu ini. Dan baru wajahmu yang telah menyembunyikan kesombongan kami. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang takut menolong orang yang sedang menderita. Semoga keadaan Veronica membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian, kami meringankan pula bebannya. Sebab Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanlah kami. Salibkan dia! 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 Beban dan rasa sakit yang begitu tersiksa terus dialami. Siksaan fisik dirasakan Yesus selama perjalanan. Pukulan serta tendangan diperoleh Yesus dari prajurit yang melawannya. Siksaan mental dialami oleh Yesus lewat cemooh dari rakyat yang mengikuti jalan salib. Siksaan itu bertambah berat dengan kejatuhan Yesus kedua kali di bawah kayu salib. Luka-luka di sekujur tubuh kembali mengalirkan darah yang menambah perih perjalanan menuju kematian ini. Tetesan darahnya ibarat segenggam kepedihan yang bersembunyi dalam selapsa kewajiban. Matanya menatap nanar kerikil-kerikil tajam jalan, dan bayangan tubuhnya sendiri sebagai bayang-bayang kematian. Namun kecintaan Yesus kepada umatnya dan ketaatannya kepada kehendak Bapa membuat ia bangun lagi dan melanjutkan perjalanan yang menyakitkan dan memalukan ini. Marilah berdoa. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar kami mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa saya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanlah kami.
Cepat! Salibkan dia! 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 Seorang wanita tidak bisa dipungkiri. Penderitaan berat yang dialami Yesus membuat wanita Yerusalem menangisi dia. Tangisan yang penuh iba ketika melihat Yesus berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan dengan tubuh berlumuran darah. Sementara ia terus berjalan memikul salibnya yang berat. Ibu, janganlah menangisi aku. Tetapi tangisi anak-anak kalian. Tangisan itu merupakan tangisan atas dosa-dosa yang telah dilakukan manusia terhadap Yesus. Karena dosa-dosa itulah Yesus menderita, dan manusia masih selalu menambah penderitaannya dengan dosa-dosa yang diperbuatnya terhadapnya, yang selalu mencintai kami. Dalam tobat yang sejati, kini kuratapi dosa dan pelanggaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan padamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Yesus jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Kekuatanmu sudah hilang sama sekali, dan kekejaman para prajurit mengambil batas kemanusiaan. Mereka terus mendorong Yesus untuk melangkah maju, meskipun ia tak sanggup lagi melangkah. Kala itu, ambang kematian sudah di pelupuk mata. Pelukan maut menanti, kehidupan mencibir, ialah takkan pernah berlalu. Ketidakberdayaan Yesus memberi manusia kekuatan yang secukupnya untuk melawan godaan, kehormatan manusiawi, dan kecenderungan jahat yang membuat manusia melupakan persahabatan dengan Tuhan. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita tanganmu,
ulurkanlah. Marilah berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan menuju ke hidup kekal. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Jubah manusia ini elok niat. Mari kita potong-potong menjadi berapa bagian. Kita semua mendapatkannya. Sebentar kawan-kawan. Sayang kalau jubah ini dipotong menjadi beberapa bagian. Sebaiknya kita undi saja untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Benar, mari kita undi saja untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Ya, saya mendapatkannya. Golgota, Bukit Jagasi, kau bungkam hidupnya tanpa kompromi. Kau bebaskan luka dendammu pada pedihnya anyaman mahkota duri, pada perihnya tulisan memar seperti, pada tingkat tidak keluar harga yang tak tertahan, pada rembesan air mata kuda yang memandang derita duka putranya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan di salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang menghilangkan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menaruh kehormatan dan menjaga martabat-Mu sendiri yang Kau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami.
nyawa Bapa ke dalam tanganmu. Kuserahkan nyawa. Umat dimohon berlutut. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib-Mu, mengamalkannya di dunia ini, dan kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Maria yang sedang memangku putranya Yesus yang sudah wafat. Hatinya seperti disarat sebilau. Bagi seorang ibu, tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada menyaksikan anak yang dikasihnya meninggal di pangkuannya. Tidak ada kepilauan yang lebih dalam daripada melihat anaknya meninggal di hadapannya, di depan mata kepalanya sendiri. Bahkan dalam kematian wajar pun, seorang ibu mengalami kesedihan sangat dalam di dalam Injil. Maria selalu hadir demi Kristus, putranya. Ia selalu menunjuk kepada Yesus dan bukan kepada dirinya sendiri. Sejak kelahiran Yesus di Bethlehem sampai ke puncak Kalvari, seolah-olah Maria mau berkata, "Lihatlah apa yang telah mereka perbuat terhadap putraku." Maria hadir pada puncak penderitaan, sengsara dan wafat putranya di kayu salib, dan Maria menerima kembali putranya yang sudah wafat di pangkuannya.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus, walaupun dalam rupa Allah, Engkau tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Engkau telah mengosongkan dirimu, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, kecuali dalam hal dosa. Ya Allah, aku bersyukur karena aku boleh mengenang sengsara dan wafatmu demi keselamatan kami. Semoga berkat jalan salibmu ini, Kau tumbuhkan iman dan pengharapan kami akan kebangkitan abadi kelak bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dengan demikian ibadat visualisasi jalan salib Jumat Agung yang diperagakan oleh OMK Lasem sudah selesai. Nanti sore ibadat Jumat Agung jam pukul 3 siang. Ya. Jangan lupa hari ini hari pantang dan puasa, hari terakhir. Ya. Wajib bagi yang sudah umur 14 tahun ke atas, 18 sampai 6. Terima kasih. Ayo, yang tidak main jongkok. Jen berdiri aja, yang sini nunggu. Duduk. Boleh. Yang depan duduk jongkok ya. Ya, tapi jongkok. Ayo Brian. Oke, boleh sana. Itu. Berdiri. Sana boleh. Jangan berdiri tutupi pemain. Oke. Background. Yesus Maria tidak kelihatan. Jen maju Jen. Satria maju aja. Ya. Maria tidak kelihatan Maria. Mas turun mas. Di atas sekarang. Yuk. Yesus bukan sedih dong. Oke. Udah berarti lihat sana, yang foto lihat sana, jangan lihat belakang. Lihat depan. 1, 2, 3. L. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Romo dan seluruh umat yang telah mendukung OMK untuk menjalankan visualisasi drama pagi hari ini. Untuk semua kru, kita boleh untuk dibebaskan dulu karena ada briefing sebentar.